Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Dian Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau yang kita kenal Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ke-8 pada tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Megawati menjabat sebagai Presiden ke-5 Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia juga lahir pada tanggal 23 Januari 1947 dan merupakan putri dari Soekarno dan Ibu Fatmawati yang lahir di Yogyakarta. Ia juga menjadi presiden pertama Indonesia, salah satu wanita dan satu-satunya Indonesia hingga saat ini. Kemudian ia juga pernah sekolah di perguruan tinggi Universitas Padjadjaran, lalu Universitas Indonesia untuk belajar psikologi. Kemudian pada tahun 1987 ia menjadi anggota DPR dan tergabung di PDI. Selanjutnya, latar belakang Megawati. Awal mulanya Megawati dan suaminya adalah seorang pengelola SPBU di Jakarta. Dan kemudian pada tahun 1980 ia dibujuk oleh suaminya untuk menjadi bagian dari politik. Namun ia menolak karena kesepakatan keluarga akibat dari trauma dari masa lalunya, karena Presiden Soekarno membuat kesepakatan untuk putra dan putrinya untuk tidak terjun lagi ke dunia politik. Dan pada tahun pertengahan 1990-an dia tergabung pada sebuah PDI pada tahun 1993. Namun pada tahun 1997 terjadi bentrok yang dimana melibatkan bentrokan tersebut menjegal Megawati untuk daftar ke pemilu pada tahun 1997, di mana kemudian tahun 1999 Megawati mengganti namanya menjadi PDI Perjuangan dan memenangkan pemilu sebesar 30% dari suara pemilihan suara. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999 ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Gus Dur. Namun tidak selesai sampai masa jabatannya, Gus Dur melakukan penyelewengan dana sehingga MPR mencabut haknya sebagai presiden dan mengangkat Megawati sebagai presiden kelima Indonesia. Selanjutnya ada masa awal kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Setelah Gus Dur lengser, Megawati Soekarno Putri pun dilantik untuk menggantikannya. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF. Sektor fiskal misalnya ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja, dan praktisasi BUMN. Bank-bank di PBBM memperkuat struktur government bank negara untuk pasar modal dan privatisasi BUMN. Di sektor keuangan dilakukan perancangan jaring pengamanan sektor keuangan investasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Lalu di sektor investasi dilakukan peminjaman daftar negatif investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturasi sektor telekomunikasi dan energi, serta pemberantasan korupsi. Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs rupiah yang semula 9.800 di 2001 menjadi 9.100 di 2004. Di tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitupun poin IHSG dari 459 2001 menjadi 852 di tahun 2004. Yang selanjutnya meningkatkan pendapatan negara dan menekan inflasi. Selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang bagian kedua, kebijakan ekonomi yaitu mengakhiri kerjasama IMF. Yang kedua dianggap mengikat Indonesia secara finansial. Pemberdayaan UMKM.
mendorong UMKM agar tetap bertahan dan berkontribusi pada penyergapan tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan ekspor dan pengendalian impor, meningkatkan nilai ekspor secara signifikan. Pembentukan politik dalam negeri. 1. Pembentukan KPK tahun 2003 adalah langkah penting dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri untuk menanggulangi korupsi. Megawati merasa bahwa institusi jaksa dan kepolisian saat itu terpengaruh oleh korupsi dan tidak mampu memberantasnya, sehingga KPK dibentuk sebagai lembaga independen untuk menangani kasus korupsi. 2. Pembentukan KGR atau Kabinet Gotong Royong, dibentuknya pada 10 Agustus 2001 dan berakhir 2004. Seiring naiknya Presiden Megawati, salah satu tantangan utama yang dihadapi KGR adalah inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat kurang berkembangnya investasi. Maka Megawati berupaya meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Selanjutnya adalah kebijakan politik luar negeri. Yang pertama, hubungan dengan ASEAN dan tetangga regionalnya. Kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam hubungan dengan ASEAN dan tetangga regionalnya bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama. Indonesia menerapkan pendekatan politik bebas aktif dalam hubungan internasionalnya. Selain itu, ada pula tujuan ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya adalah kebijakan peningkatan keamanan negara dan penanggulangan terorisme. Indonesia secara tegas mendukung upaya memerangi terorisme yang sesuai dalam kaidah-kaidah yang ada dalam Piagam PBB pada tanggal 14 Oktober 2002. Kebijakan politik luar negeri dan penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, membuat undang-undang anti-terorisme. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi terorisme. Yang ketiga, membentuk badan-badan yang akan mengatasi terorisme. Yang keempat, melaksanakan kesiapsiagaan nasional. Yang kelima, melakukan kontraradikalisasi. Dan yang keenam, melakukan deradikalisasi. Selanjutnya, hubungan dengan Amerika Serikat. Dengan neutralitas dalam menanggapi perseteruan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, Indonesia mendapatkan nilai dan posisi yang strategis dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Posisi strategis Indonesia dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat tidak hanya didorong oleh netralitasnya saja, tetapi juga didorong dengan keaktifannya dalam forum-forum yang ada di dalam internasional. Beberapa bentuk kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan USIDO dalam pasca peristiwa 11 September 2002. Yang kedua, program Indonesia United States Security Dialogue atau IUSSD. Yang ketiga, bantuan anti-terorisme atau anti-terorisme assistance. Kebijakan politik luar negeri yang selanjutnya adalah kebijakan dengan negara Jepang dan Tiongkok. Negara Jepang dan Tiongkok ini sudah menjadi kebijakan yang lama pada berdebat sudah melakukan pertukaran budaya. Namun pada tersebut, kebijakan tersebut memburuk karena Jepang melakukan invasi pada tahun 1937. Selanjutnya, kebijakan ini berfokus pada penyesuaian hubungan ekonomi, penyesuaian sengketa wilayah, dan kerjasama antar keamanan. Kebijakan politik luar negeri yakni konsolidasi kebijakan luar negeri bebas aktif. Yang pertama, mempertahankan kedaulatan kemerdekaan. Yang kedua, meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia di kancah nasional. Yang ketiga, mempromosikan kepentingan nasional. Dan yang terakhir, membangun hubungan diplomatik yang erat dengan negara-negara lain. Selanjutnya, ada isu sosial dan hukum. Yang pertama, ada privatisasi BUMN. BUMN dijual untuk membayarkan negara. Yang kedua, Indonesia dijual ke Temasek Holding dengan harga 4,6 miliar rupiah dan dijual lagi ke Qatar Telekom dengan harga 3 kali lipatnya. Yang kedua, ada outsourcing. Sistem outsourcing sendiri itu banyak diprotes buruh
karena tidak menjamin kepastian kerja dan kesejahteraan. Yang ketiga, ada pendirian KPK. Pendirian KPK sendiri adalah hal yang positif dan bisa memberantas korupsi. Yang terakhir, ada penjualan gas blok tangguh ke Cina. Indonesia menjual gas bumi dalam bentuk liquefied natural gas yang dengan dipasok harga yang sangat rendah atau minimum. Selanjutnya adalah dampak dari masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu stabilitas politik. Stabilitas politik pada masa itu dianggap sangat baik karena berhasil pulih dari masa setelah Orde Baru. Lalu yang kedua yaitu perbaikan ekonomi. Ekonomi pada masa saat itu dianggap baik karena berhasil naik 4-5% per tahun. Dan yang ketiga yaitu hubungan internasional yang semakin membaik. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri berhasil membentuk kerjasama dengan beberapa negara dan memperbaiki politik antar negara. Dan yang kedua ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu privatisasi BUMN. Itu dianggap kontroversial karena dianggap melemahkan aset negara. Lalu yang kedua yaitu kurangnya penanganan korupsi. Dan yang ketiga yaitu stabilitas struktural, pembangunan struktural dianggap kurang. Tentu selalu ada dampak negatif dari setiap dampak positif. Setiap masa pemerintahan selalu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dan yang terakhir yaitu berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Berakhir pada tahun 2004 setelah diadakannya pemilihan umum. Megawati Soekarno Putri kalah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan akhirnya Presiden Megawati menyerahkan jabatannya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditandai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.